dinyatakan kepada para pihak November 2018 dinyatakan ditutup. Demi dewa, demi dewa. Sidang Peradilan Agama Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, pada hari ini, Minggu 26 November 2023 akan dilaksanakan sidang hak asuh anak dengan nomor perkara 0351 PDT.G 2023 PA Batam antara Septia Kanaya Utami binti Akang sebagai penggugat melawan Dava Abian Rozan bin Rozan sebagai tergugat. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Kepada penggugat atas nama Septia Kanaya Utami binti Akang dan tergugat atas nama Dava Abian Rozan bin Rozan beserta kuasa hukumnya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Sidang Peradilan Agama Kota Batam memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari ini, hari Minggu 26 November 2023 dengan nomor registrasi 0351-PDT.G PA.Batam tentang gugatan antara Septia Kanaya Utami binti Akang sebagai penggugat dan Dava Abian Rozan bin Rozan sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Kepada panitia pengganti diperintahkan untuk memanggil para pihak yang berperkara. Selamat siang saudara penggugat. Saya akan mengecek identitas Anda. Siapakah nama saudari? Nama saya Septia Kanaya Utami. Berapa umur saudari? Umur saya 24 tahun. Di mana sekarang saudari bertempat tinggal? Saya beralamat di Perumahan Citra Batam, Blok A. Saudari, dalam sidang ini apakah Anda akan maju sendiri? Tidak, yang mulia, saya didampingi oleh pengacara saya. Baik, terima kasih. Saudari yang mewakili, dapatkah saudara menunjukkan surat kuasa hukum saudara? Baik, selanjutnya, selamat siang saudara tergugat. Saya akan mengecek identitas Anda. Siapa nama saudara? Nama saya Dava Abian Rozan. Berapa umur saudara sekarang? Umur saya 29 tahun. Di mana saudara sekarang bertempat tinggal? Saya beralamat di Bukit Sakinah, Sopa 3, nomor 5. Saudara, dalam sidang ini, apakah saudara akan maju sendiri? Tidak, yang mulia, saya didampingi dengan kuasa hukum saya. Baik, terima kasih. Saudara yang mewakili, dapatkah saudara menunjukkan surat kuasa hukum saudara? Baik, yang mulia. Saudara penggugat dan tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu, dan panggilan ini dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara hak asuh anak penggugat dan tergugat. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hari ini pertama sidang kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwasanya perbuatan hak anak itu tidak baik untuk saudara.
Mengapa? Karena dengan memperebutkan hak asuh anak, berarti secara tidak langsung akan mengurangi keadilan kepada anak tersebut dalam mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Alangkah lebih baiknya jika segala permasalahan yang timbul dalam hal ini dapat kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah. Baiklah, nasihat yang kami berikan tadi dapat menciptakan perdamaian dan kerukunan serta dapat mengubah hati saudara untuk mengurungkan niat Anda dalam hak perebutan ini. Bagaimana saudari penggugat? Apakah saudari akan melanjutkan perebutan hak asuh anak ini? Ya, Yang Mulia, saya akan tetap dalam pendirian saya. Saya sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan sikap dia, Yang Mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara akan melanjutkan persidangan hak asuh anak ini? Iya Yang Mulia, saya ingin melanjutkan hak asuh anak ini. Lagi pula sudah sering upaya damai kami tempuh. Begitu juga dengan pihak keluarga, tetapi tetap saja dia tidak mau berubah. Baiklah saudari penggugat dan saudara tergugat, upaya damai telah dilakukan, namun cara ini belum berhasil. Namun tentunya harapan kami perdamaian adalah jalan keluar satu-satunya yang terbaik. Selesai dengan tahapan persidangan ini. Baiklah, kalau begitu, saudara tergugat sudah menerima salinan surat gugatan tersebut. Namun kami di sini tetap akan membacakan surat gugatan dari penggugat. Pertama, bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai sebagaimana pernyataan dari Akta Cerai nomor 122 garis miring AC garis miring 2022 garis miring tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batam. 2. Bahwa dalam keputusan perceraian antara penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak yang perlu ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Yang ketiga, bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas hingga kini tinggal bersama tergugat sebagai ayah kandungnya. 4. Bahwa anak penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan terlalu masih sangat tergantung kepada penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi kepentingan masa depan anak sudah selayaknya penggugat ditetapkan sebagai pemenang hak asuh anak dari anak tersebut. 5. Bahwa penggugat sebagai ibu kandung dari Az-Zahra Maisyah, saat ini anak tersebut benar-benar di bawah pengasuh penggugat. 6. Bahwa untuk terjaminnya nafkah anak yang merupakan kewajiban tergugat sebagai ayahnya, maka penggugat mohon agar ditetapkan kewajiban tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa. 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam melalui majelis hakim yang memeriksa mengadil perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat serta menetapkan anak yang bernama Az-Zahra Maisyah binti Dafa Abian Roza umur 11 tahun tepat tanggal lahir Batam 9 Juli 2012 berada di bawah hak asuh penggugat. Saudari penggugat, apakah saudari akan merubah atau menambah isi surat gugatan tersebut? Tidak, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban mengenai surat gugatan tersebut secara lisan maupun tertulis? Iya, Yang Mulia. Iya, Yang Mulia. Izinkan saya untuk menjawab jawaban dari penggugat. Ya, silakan. Berdasarkan surat kuasa 12 November tahun 2018 bertindak atas nama Septia Kanaya Utami, alamat Perumahan Citra Batam, dalam hal ini mengajukan gugatan bahasan. Berikut dalil-dalil yang diajukan. Berdasarkan gugatan tersebut sangat bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Dengan dasar hal-hal yang telah disebutkan nomor 1 di atas, semua keputusan hendak untuk membawa permasalahan ini ke Peradilan Agama Batam merupakan pelanggaran. Dan yang ketiga, menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya apakah saudari penggugat akan mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis? Iya, Yang Mulia, izin berbicara. Silakan. Yang Mulia, izinkan saya membawa saksi yang terakhir. Silakan. Apakah benar ayah Anda memiliki hubungan dengan Ibu Cynthia?
Iya, benar. Setelah mengetahui ayah Anda memiliki hubungan dengan Ibu Cynthia, apa Anda ingin bersama dengannya? Anda masih ingin tinggal bersamanya? Tidak, saya lebih memilih untuk tinggal bersama mama saya. Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak, Yang Mulia. Dipanggil saksi dari pihak penggugat dengan nomor perkara 356 Perdata 2023 Pengadilan Agama Batam atas nama Talita Rafasari. Dipanggil saksi dari pihak penggugat dengan nomor perkara 356 Perdata 2023 Pengadilan Agama Batam atas nama Talita Rafasari sebagai tetangga dari penggugat. Baik, saudari saksi penggugat, ada beberapa hal pertanyaan dari hakim. Apakah Anda siap untuk menjawabnya? Siap, Yang Mulia. Yang pertama, apakah ada bukti penguat yang ingin Anda sampaikan? Ada, Yang Mulia. Silakan. Pada Senin tanggal 20 November 2023, setelah saya pulang dari warung, saya melihat Bapak Dava kembali ke rumah Bu Septia setelah 5 tahun bercerai untuk mengambil hak asuh anak yaitu Azhara Maisa, dan di samping itu juga saya melihat Bapak Dava melakukan kekerasan kepada Ibu Septia, Yang Mulia. Baik, apa ada hal lain yang ingin saudari sampaikan? Tidak, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudari. Dari kuasa hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Yang Mulia, saya izin bertanya. Silakan. Dari kuasa hukum, apakah ada yang ingin disampaikan? Saya Yang Mulia, izin untuk berbicara. Silakan. Apakah Anda dibayar oleh penggugat untuk menjadi seorang saksi? Tidak sama sekali. Apakah Anda bisa memberikan bukti yang meyakinkan? Saya bersumpah demi apapun, jika saya ketahuan berbohong, saya siap untuk dihukum. Keberatan Yang Mulia, izin berbicara. Silakan. Kuasa hukum dari tergugat terlalu memberikan pertanyaan yang menyudutkan saksi. Hal ini dilarang dalam pasal 166 KUHP yang menyatakan pernyataan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan. Izin berbicara Yang Mulia. Iya, silakan. Apakah Anda adalah seorang saksi yang dibayar oleh penggugat? Tidak sama sekali. Apakah Anda mempunyai bukti yang meyakinkan? Saya berani bersumpah demi apapun, jika saya ketahuan berbohong, saya siap untuk dihukum. Keberatan Yang Mulia, izin berbicara. Iya, silakan. Dari kuasa hukum tergugat, Anda terlalu memberikan pertanyaan yang menyudutkan saksi. Hal ini dilarang dalam pasal 166 KUHP yang menyatakan pernyataan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan. Baik, dari kuasa hukum penggugat telah menyatakan bukti dan data yang kuat. Dari tergugat dan kuasa hukumnya, apakah Anda membawa saksi yang bisa menjadi penguat? Iya, Yang Mulia. Silakan. Dipanggil saksi dari pihak tergugat dengan nomor perkara 698 Perdata 2023 Pengadilan Agama Batam atas nama Anofi Dwi Nazifah sebagai kakak dari tergugat. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada saudara Novi selaku saksi sekaligus kakak dari saudara Dava. Berjanji memberikan keterangan yang jujur dan benar. Tanggung jawab Anda hanya kepada kita yang mendengar di sini, tetapi kepada Allah SWT. Apakah mengerti? Mengerti. Baik. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya mengenal dengan penggugat dan tergugat. Apakah saudari saksi dengan penggugat ada hubungan dekat? Ya, saya sebagai kakak ipar dari penggugat. Sekarang, di mana penggugat dan tergugat bertempat tinggal? Penggugat tinggal di perumahan Citra Batam Blok A dan tergugat tinggal di Bukit Sakinah Sofa 3 nomor 5. Baik. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat sebelum bercerai? Sebelum bercerai mereka mereka dulu sangatlah terlihat sangat romantis, tapi ketika mereka sudah berada di dalam rumah
dan sampai mengganggu anaknya yang sedang tidur. Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah suara dari penggugat, bukan dari TV atau semacamnya? Saya yakin bahwa itu suara dari mereka karena saya mengintip sendiri bahwa mereka sedang bertengkar pada saat itu. Selain itu, apa ada hal lain yang Anda ketahui? Ya, Yang Mulia, pada saat saya mengunjungi rumah penggugat setelah 5 tahun bercerai, saya melihat Setia sedang melakukan tindakan kekerasan juga kepada Dava. Kepada saudari, silakan kembali ke tempat semula. Baik, untuk bukti dan saksi sudah cukup sampai di sini. Silakan kepada masing-masing penggugat dan tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya. Silakan penggugat dan tergugat untuk menyampaikan kesimpulan akhirnya. Izin berbicara, Yang Mulia. Silakan. Sudah terlihat jelas bahwa anak dari penggugat dan tergugat sendiri sangat berkeinginan untuk tinggal bersama ibunya. Demi kenyamanan seorang anak, maka saya sebagai penguasa hukum dari penggugat setuju dengan keputusan bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Terima kasih. Selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat, silakan. Izin berbicara Yang Mulia. Ya, silakan. Dengan persetujuan saudara tergugat, pada akhirnya menyatakan setuju atas kuasa hakim dan dengan keinginan anak. Yang merupakan tahap pembacaan keputusan. Maka diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan hasil keputusan tersebut. 1. Sebagai hukuman tergugat harus menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anak kepada penggugat, membebani biaya persidangan ini kepada tergugat. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau merasa kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan kepada para pihak untuk mengajukan banding kepada Pengadilan Agama Kota Batam dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang perdata cerai gugat dengan nomor 030-PDT-G-2023-PA Fasih pada hari ini 26 November 2018 dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.